Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Renita dari program studi Pendidikan Agama Islam Pasca Sarjana Yayan Preparen. Di zaman sekarang banyak siswa yang hafal ayat-ayat Al-Quran, menghafal rukun sholat dan syarat-syaratnya, namun ketika dihadapkan pada persoalan nyata dalam kehidupan sehari-hari, mereka bingung bagaimana Islam memberikan jawabannya. Inilah tantangan nyata yang kita hadapi dalam pembelajaran pendidikan agama Islam hari ini. Materi yang terlalu padat, kemudian waktu yang terbatas, dan pendekatan yang lebih banyak mengandalkan hafalan membuat PAI kehilangan rohnya sebagai pembentuk karakter. Maka dalam kesempatan ini saya akan memaparkan sebuah tawaran solusi yang saya sebut sebagai model integratif HOTS dan diagnostik dalam pembelajaran PAI, yaitu sebuah pendekatan yang menggabungkan berpikir tingkat tinggi dengan asesmen yang berkelanjutan demi mewujudkan PAI yang bermakna. Selanjutnya yaitu masalah, yang mana masalahnya itu overload kurikulum PAI. Dampak kognitif dan dampak afektif. Sebelum berbicara soal solusi, mari kita pahami dulu akar masalahnya. Kurikulum PAI saat ini menghadapi apa yang saya sebut tadi sebagai overload atau kelebihan beban, dan dampaknya sangat nyata baik secara kognitif maupun afektif. Secara kognitif, materi yang terlalu padat itu membuat siswa tidak punya cukup waktu untuk berpikir mendalam, hafalan lebih dominan daripada pemahaman, dan yang lebih memperhatikan kemampuan berpikir tingkat tinggi ini atau HOTS sama sekali tidak sempat untuk dilatih. Jadi guru pun kehabisan waktu untuk melakukan asesmen yang benar-benar bermakna. Sedangkan secara efektif, motivasi belajar PAI pun menurun. Siswa mulai merasa bahwa PAI adalah sebuah beban, bukan inspirasi. PAI yang seharusnya menyentuh hati dan membentuk karakter, bukan justru membuat siswa lelah sebelum benar-benar memahami maknanya. Inilah kondisi yang harus kita ubah. Selanjutnya, dasar pemikiran model integratif. Lalu apa yang menjadi dasar pemikiran model yang saya tawarkan ini? Jadi ada sebuah prinsip yang ingin saya pegang teguh, yaitu pendidikan PAI yang bermakna bukan sekedar transfer materi, melainkan pembentukan karakter melalui proses berpikir kritis berbasis nilai Islam yang kontekstual. Jadi model ini berdiri di atas 4 pilar teoritis. Yang pertama yaitu taksonomi Bloom, revisi oleh Anderson dan Krathwohl, yang mana Bloom mengajarkan bahwa belajar bukan hanya tentang mengingat, tetapi harus naik hingga level analisis, evaluasi, dan mencipta. Pembelajaran PAI yang selama ini banyak berhenti di level C1 dan C2 yang perlu didorong untuk lebih jauh. Kemudian yang kedua yaitu teori konstruktivisme Vygotsky, khususnya konsep zone of proximal development, yaitu siswa belajar paling optimal ketika diberi scaffolding yang tepat, yaitu guru PAI harus berperan sebagai fasilitator, kemudian pendamping berpikir, bukan sekedar hanya penyampai materi. Kemudian yang ketiga yaitu asesmen diagnostik dari Bloom 1968, yang mana asesmen bukan hanya soal ujian akhir. Diagnosis kesulitan belajar perlu dilakukan sebelum, selama, dan sesudah pembelajaran agar tidak ada siswa yang tertinggal meski kurikulum begitu padat. Kemudian yang keempat, konteks lokal Indonesia, yang mana model ini menjadikan nilai-nilai Bhinneka Tunggal Ika, kearifan lokal Nusantara, dan semangat moderasi beragama sebagai konteks otentik untuk pembelajaran HOTS dalam pendidikan agama Islam. Selanjutnya, prinsip-prinsip model integratif. Jadi dari dasar teori tersebut, model ini bekerja berdasarkan 6 prinsip utama, yang mana prinsip yang pertama itu selektif dan esensial. Tidak semua materi PAI itu perlu didalami dengan intensitas yang sama. Guru harus berani memilih kompetensi inti yang paling membentuk karakter dan fokus di sana. Kemudian prinsip yang kedua yaitu integratif dan tematik. Jadi beberapa kompetensi dasar PAI dapat digabungkan dalam subtema besar, misalnya akhlak, fikih, dan Al-Quran bisa diintegrasikan dalam tema kejujuran dalam kehidupan. Jadi ini menghemat waktu sekaligus memperdalam makna. Kemudian prinsip yang ketiga yaitu diagnostik berkelanjutan. Asesmen diagnostik bukan hanya di awal semester, ia harus menjadi bagian yang melekat dalam setiap proses pembelajaran, itu berupa pretest singkat, kemudian mid-check, dan refleksi akhir. Kemudian prinsip yang keempat yaitu kontekstual dan otentik. Soal dan diskusi harus dibangun dari masalah nyata yang ada di Indonesia, yaitu contohnya korupsi, kemudian toleransi, dan kerusakan lingkungan. Lalu dijawab dari perspektif
Islam. Kemudian prinsip yang kelima yaitu diferensiasi pembelajaran. Hasil diagnostik ini menentukan arah siswa yang masih memiliki miskonsepsi mendapat remediasi terstruktur, siswa yang sudah tuntas mendapat tantangan HOTS yang lebih dalam. Dan prinsip yang terakhir yaitu yang keenam, moderasi beragama. Setiap diskusi HOTS dalam PAI harus selalu diarahkan pada pemahaman Islam sebagai rahmatan lil alamin, yaitu menghindari pemahaman yang ekstrim maupun literal secara sempit. Selanjutnya, mekanisme penerapan dalam kelas PAI. Jadi ada 5 tahap pelaksanaan. Yang pertama yaitu pre-learning sekitar 10 menit. Di awal pembelajaran, guru memberikan 3 hingga 5 soal diagnostik cepat. Bisa berupa pilihan ganda atau benar salah. Tujuannya untuk mengidentifikasi miskonsepsi dan seberapa jauh prior knowledge siswa sebelum masuk ke materi inti. Kemudian tahap yang kedua yaitu inti HOTS base sekitar 25 menit. Ini adalah jantung dari pembelajaran. Jadi guru menghadirkan stimulus kontekstual bisa berupa studi kasus, video, dan berita aktual. Kemudian siswa berdiskusi dalam kelompok dengan pertanyaan yang mendorong analisis dan evaluasi. Di sini guru berperan sebagai fasilitator, bukan hanya sebagai penceramah utama. Kemudian tahap yang ketiga yaitu mid check sekitar 5 menit. Di tengah pembelajaran, guru memberikan exit tiket singkat 1 atau 2 pertanyaan untuk mengidentifikasi siapa yang masih mengalami miskonsepsi. Kemudian hasilnya digunakan untuk pengelompokan di tahap berikutnya. Kemudian tahap yang keempat yaitu diferensiasi sekitar 10 menit. Misalnya kelompok A yang sudah tuntas mendapatkan soal HOTS lanjutan atau proyek kreatif, sedangkan kelompok B yang masih memiliki miskonsepsi mendapatkan remediasi terstruktur bersama guru. Bahan ajarnya berbeda tapi tujuan akhirnya sama. Kemudian tahap yang kelima itu refleksi dan penutup sekitar 5 menit. Jadi siswa menuliskan 1 hal baru yang mereka pelajari hari ini. Guru memberikan umpan balik singkat berbasis data diagnostik dan meluruskan miskonsepsi yang belum terselesaikan. Seluruh proses ini dirancang agar bisa berlangsung dalam 1 jam pembelajaran efisien, bermakna, dan berdampak. Selanjutnya yaitu mengatasi miskonsepsi dalam PAI. Jadi salah satu kekuatan model ini adalah kemampuannya mengidentifikasi dan mengatasi miskonsepsi siswa dalam PAI. Jadi ada 4. Yang pertama yaitu miskonsepsi faktual. Misalnya siswa salah memahami hukum riba dan menganggap semua bentuk bunga adalah haram secara mutlak. Selanjutnya itu miskonsepsi konseptual. Misalnya siswa percaya bahwa ibadah hanya soal ritual, bukan mencakup akhlak sosial. Solusinya itu dengan mengajak siswa berdiskusi dengan pertanyaan seperti apa hubungan antara sholat dan kejujuran dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian miskonsepsi yang ketiga itu miskonsepsi prosedural. Misalnya urutan wudhu yang salah namun dianggap sah. Solusinya gunakan demonstrasi dan peer teaching dengan feedback terstruktur. Kemudian yang terakhir itu miskonsepsi epistemik yang paling mendasar, yakni keyakinan siswa bahwa PAI cukup dengan hafalan, tidak perlu benar-benar dipahami. Solusinya adalah portofolio refleksi, yaitu siswa diminta menghubungkan nilai-nilai Islam dengan pengalaman nyata dalam hidupnya. Selanjutnya itu meningkatkan kemampuan berpikir kritis melalui model integratif HOTS diagnostik dalam PAI. Inti dari model ini adalah mendorong kemampuan berpikir kritis siswa dalam PAI. Jadi ada 4 strategi utama. Yang pertama yaitu pertanyaan sokratik, kemudian yang kedua studi kasus kontekstual, yang ketiga debat struktur, dan yang keempat yaitu proyek refleksi. Selanjutnya itu kesimpulan. Jadi model integratif HOTS diagnostik itu menjawab masalah overload kurikulum PAI melalui 4 cara, yaitu memilih materi yang esensial, kemudian mengintegrasikan asesmen diagnostik dalam proses pembelajaran, melatih berpikir kritis berbasis nilai Islam, dan merespon kebutuhan konteks Indonesia secara konkret.